Beternak itu jangan gampang menyerah. Intinya peternak entah itu breeding maupun fattening, kita harus tidak gampang menyerah, harus terus belajar dari kesalahan. Apapun yang kendala-kendala apapun, kita harus lebih pintar dan kita harus lebih selangkah lebih maju daripada kendala-kendala yang ada. Oke, dulur, kembali lagi di channel Lalai Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di kesempatan hari ini saya sudah berada di Purwantoro, teman-teman. Nah, tepatnya saya ini sudah berada di depan kandang kambing Etawapedia. Nah, selain di kandang sapi pedia itu, selain menyediakan sapi juga menyediakan kambing, teman-teman. Nah, kambingnya itu nama kandangnya sendiri Etawapedia. Nah, kebetulan kemarin sudah janjian sama pemilik kandangnya yang bernama Mas Teguh yang pakai topi koboi itu, teman-teman. Nah, ini kita janjian, kita liput kandangnya, isi kandangnya seperti apa aja. Yuk, kita jalan ke bawah, teman-teman. Ini mantap ini, teman. Tapi ini penggemukan, wow, jumbo-jumbo, teman-teman. Ini dia, kita udah bersama ownernya. Iya, assalamualaikum Pak. Ini Mas Teguhnya. Monggo. Nah, ini dia, ini pemilik kandang Etawapedia ya Mas ya. Nah. Sama Mas, sama. Sapi Pedia Farm. Sapi Pedia Farm, kalau ini Etawapedia Farm. Iya, ini. Sama. Ini khusus penggemukan Mas ya? Iya, khusus penggemukan untuk jantan. Untuk jantan. Khusus jantan semua. Iya. Untuk ini Mas, Lebaran Haji. Lebaran Haji. Idul-Adha. Ya. Nah, ini kambingnya macam-macam Mas ya? Iya, jenis, ada apa aja nih Mas isinya? Sebenarnya jenisnya cuma ada dua. PE. Anakan Etawa kan Gesing. Tapi kita ya udah bukan F1. Maksudnya F1 itu udah bukan peranakan yang pertama. Iya. Udah keturunan, ada beberapa yang keturunan Jawa. Kalau orang sini menyebutnya Jawa Randu. Jawa Randu. Jawa Randu itu silangan. Silangan ya. Kupingnya yang ke bawah gitu, Jawa Randu. Nah, ini dia, teman-teman. Ini silangan juga ini. Jawa Randu sama PE. Nah, ini dia. Di kandang ini juga menyediakan kambing buat kurban Mas ya? Iya, buat kurban, akikah. Akikah dalam bentuk paket. Maksudnya udah terima jadi. Mau terima mateng dalam bentuk box, atau terima dalam bentuk daging, atau beli kambing hidup, siap. Siap. Oh, ternyata sini menyediakan juga paket nasi box buat akikah juga Mas ya? Iya, karena kebetulan saya juga ada rumah makan di sana, jadi ada kopi sendiri. Oh, ternyata di sini menyediakan juga, teman-teman, untuk Kecamatan Purwantoro, di dekat kecamatan ada. Oh iya, saya rumah makan. Ya, teman-teman. Ini sebentar lagi katanya mau dibawa ke Jakarta ya, Iya, Mas? Untuk Jakarta semuanya. Alamatnya lah Pak, di Jakarta di mana Mas? Kalau Jakarta saya di Jurang Mangu Barat. Jurang Mangu Barat itu masuknya Pondok Aren, Tangerang Selatan, belakang kampus STAN Mas. Nanti dekat Pondok Pesantren Al Ikhwaniyah sama Al Quraniyah, dekat-dekat situ. Pokoknya belakang STAN, belakang kampus STAN di Tangerang Selatan. Semua ini nanti dibawa semua, sama sapi-sapinya juga dibawa semua ke Jakarta. Nanti setelah Lebaran Haji kosong, baru ngisi lagi. Berarti setelah jangka 1 bulan atau berapa, apa langsung diisi lagi Mas? Ya ngisinya kalau kita setelah kandang itu kalau bisa jangan sampai kosong. Jadi setelah kita pulang dari Jakarta sebisa mungkin cepat-cepat diisi, karena ya ada pesanan nanti, kalau misalnya ada pesanan akekah, ada pesanan orang-orang mau hajat, itu kan kita harus siap. Dan selain itu kalau kandang kosong itu biasanya cepat rusak. Jadi kayu-kayunya seperti ini cepat keropos ya. Cepat keropos. Kalau ada kambingnya malah awet kandang ini. Untuk harganya sendiri ini mulai harga berapa Mas? Untuk kambingnya? Kalau untuk kurban harganya mulai dari 2 jutaan. 2 jutaan sampai yang master ada yang harga 7 juta ada. Yang tingginya 110. Contohnya yang mana Mas? Ini yang master. Contohnya nggak ada di sini. Nggak ada di sini. Kebetulan udah laku.
udah diambil orang langsung dipelihara. Kalau seperti ini harganya paling 5 juta. 5 juta, tapi ini jumbo teman-teman, bandotan. 6 juta, 5 juta gitu. Kalau yang master kebetulan udah diambil sama yang beli. Untuk cara pemesannya Mas, gimana Mas? Apa boleh DP dulu? Kalau untuk korban? Untuk korban? Untuk korban boleh, biasanya DP dulu. DP dulu berapa DP persen dulu, dari harganya? Tanda jadi ya boleh 100.000 atau 200.000 untuk tanda jadi. Enggak harus berapa persen. Nggak ada patokan Mas ya? Nggak ada patokan karena kita pun misalnya nggak jadi kan kita emang peternak sendiri nggak takut kalau nggak laku. Insya Allah kambing selalu laku lah. Gitu. Soalnya gini kan orang itu sebenarnya minta DP itu kan karena takut nanti PHP. Iya. Kalau kita nggak apa-apa, PHP emang urusan mereka kalau mau PHP. Yang jelas kita yang penting ada tanda jadi. Nanti setelah pengiriman baru pelunasan. Gitu. Siap penitipan sampai hari H. Hari H. H-1 biasanya Mas. H-1 kan udah minta diantar biasanya. Untuk pengirimannya, seumpamanya alamatnya itu lumayan jauh, itu ada ongkos kirimnya nggak Mas? Kalau alamatnya lumayan jauh ya tentu saja ada ongkos kirimnya Mas. Karena sebenarnya saya sendiri itu melayani lokalan. Cuman kalau ada orang yang alamatnya lumayan jauh dan minat sama kambing saya kan mau nggak mau harus kita layani. Iya. Nggak mungkin kita tolak. Namanya Customer orang kan ya? customer nggak mungkin kita tolak. Mau nggak mau harus kita layani sebaik mungkin dan pelayanannya sebagus mungkin. Tetap kita antar. Mungkin dengan ada tambahan sedikit Biaya perjalanan. Biaya perjalanan. Kebetulan kan saya ada armada sendiri, jadi ongkirnya nggak terlalu mahal. Monggo Mas, sambil jalan Mas, kita lihat-lihat. Ini kebetulan lagi ngasih Makan ya. Lagi ngasih makan. Berapa menit? Nah ini dia kambingnya super sehat-sehat. Kita ngasih makan sehari, kita kombor 2 kali. 2 kali. Untuk makannya apa nih Mas? Untuk makannya kita pakai fermentasi Mas. Pakai fermentasi. Bahannya ransumnya kita pakai ampas jagung, ampas ketela atau biasa orang nyebut gamblong, ampas bir. Sama kopra yang grade A, terus ada kadang kita kasih kulit kopi, tambahan kulit kopi untuk serat kasarnya. Jadi yang penting memenuhi kebutuhan ruminansia. Ya. Ini ada serat kasar, ada protein, ada karbohidrat untuk energinya. Yang penting memenuhi 3 aspek itu insya Allah sudah memenuhi ruminansia. Nanti kita fermentasi anaerob kedap udara selama kurang lebih 2 minggu. Kita campur dengan prebiotik dulu, tetes tebu atau molase, kita campur jadi satu, terus kita masukkan ke tong, tempat untuk anaerobnya, kira-kira ya 2 minggu baru kita kasihkan. Baru bisa dikasih makan sama kambing. Udah jadi baru kita kasih makan. Ini saya lihat kok setiap sekat ini ada bambunya, ini fungsinya apa Mas ini? Oh ini sebenarnya vitamin aja Mas. Oh ini vitamin. Vitamin sama mineral. Sama kalsium. Ini dalamnya isinya cuma garam. Tapi garamnya harus garam grosok. Sama yang kita kasar kasih itu ya? Sama kasih mineral. Mineral banyak ditemukan di toko pertanian, toko peternakan, banyak mineral. Buat campuran garam di dalam nanti sini kan ada lubangnya sedikit nih. Biar airnya merembes keluar. Bisa jadi dijilatin sama dijilati sendiri sama kambingnya. Naluri kambing. Selain untuk vitamin, mineralnya kambing biar nggak cepet ambruk sebenarnya, dia juga berfungsi untuk mengurangi gairah kambing untuk menggigiti ini loh Mas, kandang. Jadi kambing kan biasanya sering gigitin kayak gini. Iya. Nah, itu biasanya dia kekurangan mineral atau kekurangan kalsium. Ternyata aja ini kan nggak ada yang gigit kandang, nggak ada. Insya Allah kambing saya nggak ada yang gigit kandang. Kan dia udah dipenuhi dengan ini. Kalau contoh harga yang 3 jutaan berapa? Yang mana Mas? 3 jutaan? 3 jutaan ini. Bisa dikasih contoh. Oh yang ini? 3 jutaan.
bilangnya 3 jutaan. 3 juta ini udah gede loh Mas. Iya. Besar ya. Ini peranakannya tawa. Ya. Ini kambing-kambingnya. Total kambing tadi berapa Mas ini keseluruhan? Kalau yang di kandang sini 112. 112 di kandang 112 ekor. Heeh. Yang di kandang khusus kambing. Kalau yang campur sama sapi sana tadi ada sekitar 30-an 32. Jadi nanti tinggal cari sekitar 100 ekor mendekati hari kurban terus kita angkut ke Jakarta. Kalau yang nggak laku di sini, misalnya ini kan kita juga menyediakan untuk lokalan, melayani untuk lokalan sini. Nanti yang dibeli pengorban lokal sini yang mana kita tandai, yang di sini nggak laku kita angkut ke Jakarta. Biasanya ya 250 sampai 300 ekor kambing yang dibawa ke Jakarta. Untuk kambing. Kalau sapi paling cuma sekitar di bawah 200, 150, 160. Tergantung situasi pasar, Mas. Kalau sekarang ini lagi Covid gini ya kita tidak berani berspekulasi tinggi karena pelanggan pun juga belum bisa dipegang karena ya juga ekonomi seperti ini orang mau makan sehari-hari aja masih banyak yang sulit. Iya benar Mas. Mungkin pengorban atau pembeli hewan korban juga agak menurun untuk tahun ini mungkin lah ya. Untuk harganya sendiri. Untuk dibandingkan tahun kemarin, ini ada penurunan nggak Mas? Kalau untuk menyikapi ini? Sebenarnya kalau penurunan tetap ada Mas, tapi nggak terlalu signifikan. Karena untuk sapi dan kambing itu sebenarnya tipikal hewan yang misalnya nggak dijual sekarang pun nggak masalah gitu loh. Misalnya nggak dijual sekarang pun nggak masalah, bisa dipelihara lagi, bisa digedein lagi atau digemukin lagi dijual tahun depan misalnya gitu. Beda sama kayak misalnya ayam gitu ya Mas. Ayam kan misalnya ayam pedaging, broiler itu kan dia punya batas umur. Misalnya 42 hari dia harus dipanen, kalau enggak kan dia boros dipakan, terus bobot badannya juga nggak bisa bertambah banyak, mau nggak mau harus 42 hari harus dipanen. Kalau kambing sapi enggak terlalu tahunan jangka panjang bisa Mas ya? Masalah. Iya. Nah ini dia teman-teman kambingnya. Kadang kita kasih jerami. Iya, kadang kita kasih jerami juga. Ini jeraminya difermentasi juga apa? Ada yang difermentasi, ada yang enggak. Tapi sekarang karena waktu dan tempatnya juga harus butuh yang luas, jeraminya kita langsung kasih makan aja. Sebenarnya nggak terlalu baik Mas untuk kambing, cuman ini cuma sedikit aja ngasihnya. Tapi tetap kita pakai hijauan sama pakan fermentasi untuk comburan juga Mas ya? Iya, untuk comburan juga. Comburannya kita pakai air kedelai. Jerami cuman kadang-kadang aja. Untuk pakannya ini saya ini yang fermentasi Mas ya? Iya, ini yang fermentasi yang kedap udara, anaerob selama 2 minggu. Kalau baunya wangi seperti tape berarti jadi. Oh gitu. Kalau pakan fermentasi sendiri, seumpama nggak jadi itu ada ini nggak Mas? Ada apa? Efek samping sama kambing nggak Mas? Ya tentunya atau ngeracunin atau apa? Kalau ngeracunin sebenarnya ya enggak Mas, cuman mungkin kambing nggak begitu suka. Yang jadi pun harus kita latih Mas. Nggak semua kambing langsung mau untuk pakan fermentasi karena kan bawaan dari sebelumnya, dari petani sebelum kita beli kan kambing mungkin full hijauan, tanpa kumpuran, tanpa fermentasi. Jadi kita harus latih dulu. Tapi ngelatihnya nggak sulit kok. Kalau kambing ngelatihnya nggak sulit. Insya Allah kalau kita tekun, telaten, ya berhasil gitu aja Mas. Beternak itu jangan gampang menyerah. Intinya peternak entah itu breeding maupun fattening kita harus tidak gampang menyerah, harus terus belajar dari kesalahan,
apapun yang kendala-kendala apapun kita harus lebih pintar dan kita harus lebih selangkah lebih maju daripada kendala-kendala yang ada. Jadi kita harus terus maju dan produktif. Nah itu dia, di sini juga nggak dapat informasi apa, selain dapat informasi harga kambing, kita juga dapat motivasi dari Mas Teguhnya teman-teman. Nah ini peternak muda. Kalau saya prinsipnya gitu Mas, jadi pokoknya maju terus Mas ya. Maju terus. Saya dulu juga sempat kuliah. Saya dulu sempat kuliah sampai sarjana. Sampai sarjana walaupun jurusannya nggak di ternak, saya jurusannya di komputer. Tapi emang prinsip saya jadilah sarjana yang menggaji, bukan mencari gaji. Betul Mas itu. Mantap. Kalau bisa itu seperti itu. Iya. Nah, kalau yang ini bandotan Mas ya, yang depan ini. Yang mana? Yang daerah sini. Ini yang besar-besar. Ini yang besar-besar ini teman-teman. Kambingnya mantap-mantap teman-teman. Sehat-sehat. Nah, ini dia salah satunya kambing super. Pupuk kita kumpulin. Dijual lagi? Iya, ada beberapa yang nuker sama hijauan. Oh. Jadi kita kumpulin di sana. Kita kumpulin semuanya, insya Allah nggak ada yang buang kecuali air kencing. Sebenarnya air kencing juga bisa buat pupuk kan Mas? Bisa, cuman saya belum bisa dan belum ada waktunya untuk itu, untuk ngurusin. Kalau pupuknya, kotorannya tetap kita kumpulin di bank pupuk. Nanti ada beberapa orang yang kesini bawa hijauan ditukar sama pupuk. Jadi kembali lagi ke kambingnya Mas. Insya Allah hasilnya dari, apapun. Dari pupuk kita jadi hijauan, jadi mutualisme Mas. Iya. Sama tetangga-tetangga kan tetangga banyak yang butuh pupuk. Ini teman-teman, ini kambingnya agresif nih teman-teman. Ini jumbo nih. Kalau ini harga berapa Mas? Yang mana? Yang ini tadi. Itu 6 juta. Ini 6 juta. 5 juta, 6 juta. Untuk mengurus kandang segede ini butuhkan berapa orang Mas? Untuk anak kandangnya ada 2 Mas. Anak kandangnya 2? Ini Pak Slamet ini sama itu Mas Riono itu. Udah insya Allah udah profesional dalam ngurus kambing. Udah lama Mas itu? Tahun-tahun. Oh udah lama. Ikut saya udah 5 kali. 5 tahun. 5 tahun? Iya udah 5. Udah cukup kalau lama. 5 tahun 6 tahun. Saya udah lupa. Mantap teman-teman kambingnya. Kita jalan-jalan sambil lihat-lihat ini. Ini ada jenis kambing rambunnya juga nih teman-teman. Rambun. Ya teman-teman, jika berminat nanti bisa menghubungi langsung ke nomor beliaunya yang nanti saya cantumkan di deskripsi juga teman-teman. Kita muter-muter lihat kambingnya dulu teman-teman. Nah ini dia teman-teman, kambingnya. Ini ada crossburnya juga teman-teman. Ini crossbur ini teman-teman. Nah ini dia kambing crossburnya. Itu dia teman-teman, jika berminat bentar lagi ini mau dibawa ke Jakarta. Jadi Mas Teguhnya itu buka lapak di Jakarta untuk menjual hewan-hewan kurban, sapi, kambing, dan menyediakan juga ini dia teman-teman. Tapi kalau yang ini ukuran sedang nih teman-teman, ini paling ini harga
Ya 2,5 juta apa 2 juta ya ini ya. Nanti bisa hitung-hitung sendiri sama Mas Teguhnya teman-teman. Ini dia teman-teman. Mantep ini teman-teman. Jika teman-teman berminat nanti bisa menghubungi Mas Teguhnya untuk membeli kambing kurbannya teman-teman. Ini dia teman-teman kambingnya. Mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk dulur-dulur. Saya tutup dulu video ini dan jangan lupa dukung terus channel Alek Budi biar lebih berkembang, lebih bermanfaat. Oh, sapinya udah datang. Oh ya, ini sapinya udah datang teman-teman, kita liput sapinya. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.